Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan mudarasah kita di matan Az-Zubdah fil Faraid. Meskipun kita masih ingin melanjutkan uraian penjelasan tentang bagian-bagian Ashabul Furud bitorikil Quran. Maka kemarin sudah kita bahas terkait bagian suami, istri, ibu, saudara-saudari seibu, nenek, ayah, dan juga kakek. Karena memang langsung banyak ya dari siang sampai menjelang maghrib kemarin. Nah, kita ingin mengawali pertemuan pagi ini dengan soal-soal terlebih dahulu. Silakan antum siapkan coret-coretannya. Kita awali dengan soal-soal untuk merefresh ya yang kemarin sudah kita bahas, karena sudah langsung kita bahas berapa ya, 9 ahli waris ya, 8 ya kan, suami, istri, ibu, saudara seibu, saudari seibu, nenek, ayah, dan kakek. Jadi ada 8 ya, ada 8 ahli waris dengan bagian-bagiannya. Sehingga butuh kita refresh ini. Langsung saja, yang pertama, orang wafat, halaka halik, kemudian meninggalkan istri. Enaknya, nyamannya antum apa? Arabiah atau apa tadi? Pakai bahasa Indonesia. Arabiah enaknya ya mungkin ya. Zaujah, istri gitu, gimana nyambungnya? Sama aja ya. Enggak, soalnya pengalaman begini. Ya sering kita dapetin orang kadang nih susah membedakan antara istri sama ibu. Istri sama ibu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, orang bilang istri itu bayangannya nanti bagian ibu, enggak, beda lah kan. Istri, istrinya si yang meninggal kan. Ibu itu ibunya si yang meninggal. Jadi kalau bahasa Arab kan langsung zaujah, gitu kan. Nah, gimana antum nyaman ya, masing-masing lah dibiasakan gitu ya. Ya. Orang wafat meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan 2 saudara laki-laki. 2 saudara laki-laki. 2 saudara laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Ada yang mau jawab? Siapa? Antum? Nama antum siapa? Coba Ustaz Budi. Bismillah. Istrinya berapa? Kenapa? Ya benar, Ahsan. Kemudian ibunya berapa? Masya Allah. Ada yang kepikiran sulusul baki enggak? Enggak, Anda nanya aja gitu. Belum tentu yang antum jawab salah, bisa jadi benar. Ada yang kepikiran sulusul baki enggak? 1/6. Benar enggak 1/6?
Ibu seperenam. Apa alasannya, Sad? Ahsan. Jadi, Sad, kan di sini dua saudara mahjub ya. Mahjub dengan ayah. Tapi kan tetap ada dua saudara. Kita bilang kemarin ya, saudara itu ketika jumlahnya lebih dari satu, dia akan mempengaruhi bagian ibu, sehingga ibu nanti mendapatkan seperenam. Dari yang awalnya sepertiga berubah menjadi seperenam, lebih sedikit dia. Itu kan kita sebutkan keterangan kemarin, baik saudara tadi itu statusnya memang berhak mendapatkan bagian warisannya, warithin kita bilang, au mahjubin, atau dalam kondisi mereka tidak berhak dikarenakan terhalangi oleh siapa, misalnya ayah. Tamam ya, terhalangi oleh ayah. Sehingga dua saudara kandung, kita bilang dua saudara kandung tadi kan, yang kita sebutkan di soal tadi tetap akan menjadikan bagian ibu seperenam, tidak sulusul baki. Kenapa, Sad? Alasan lainnya nih, kalau kita mau ya sambil merefresh yang kemarin kita jelasin, sulusul baki itu kan kita bilang syaratnya apa? Syaratnya sama seperti syarat tulus. Apa itu syarat tulus? Gak ada keturunan, atau kita bilang ada keturunan tapi nggak waris, nggak ada saudara sama sekali, atau ada saudara tapi cuma satu orang. Artinya nggak lebih dari satu orang. Berarti kan gini, ini kan tidak memenuhi syarat lulus. Karena di sini ada apa? Ternyata ada saudara jumlahnya lebih dari satu. Maka di sini ibu seperenam. Ya, jangan dikasih sulusul baki. Dia seperenam. Kemudian Ustaz Budi, ayahnya berapa? Ayahnya? Ayah berapa? Seperenam. Kenapa seperenam? Antum menjawab seperenam kenapa? Dia harus punya alasan ya. Dia bakal ketahuan kalau antum menyebutkan alasan. Diminta menyebutkan alasan, antum kok nggak bisa, nanti ketahuan dia salahnya. Kalau nanti antum ngerjain soal ini, antum harus selalu pertanyakan kenapa anda taruh di sini sekian gitu. Alasannya apa? Nanti biar ketahuan bener enggaknya itu, udah tepat atau enggaknya. Apa alasan antum kasih dia seperenam? Ayah itu seperenam apa? Mahjub kenapa? Anda tanya lagi, mahjub kenapa? Kalau nggak ada keturunan, ya ini kan antum bilang dari awal tadi, zaujah kenapa seperempat nggak ada keturunan? Nggak ada keturunan, bagaimana keadaannya? Kalau ketika nggak ada keturunan, kondisinya gimana? Mahjub dengan siapa? Ini kan dia termasuk warasah apa? Inti. Gak mungkin dia mahjub dengan ahli waris siapa gitu. Jadi dia nggak mungkin mahjub. Bagiannya berapa? Kan antum bilang tadi istri seperempat karena nggak ada keturunan. Ayah sekarang nggak ada keturunan, berapa bagiannya? Apa? Dia baki sisa. Jadi nanti seperempatnya untuk istri, seperenamnya untuk ibu, nah nanti sisanya itu untuk ayah. Nah, dua saudara kandung di sini, keduanya mahjubani dengan siapa? Dengan ayah. Jadi keduanya itu tidak berhak, ahli waris keduanya itu, tapi tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Mahjub namanya. Mahjub. Ya, terhalang oleh ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang wafat meninggalkan suami. Orang wafat meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan saudara kandung. Suami, ibu, ayah, satu saudara kandung. Ada yang mau jawab? Ini siapa namanya? Mau jawab? Suami, ibu, ayah, satu saudara kandung. Habil mau jawab? Sebelahnya? Siapa antum saya? Ali, saya Ali. Kenapa?
Oke, ahsan. Ibunya sepertiga kamil. Kenapa, Sat? Atanya, kenapa? Ada saudara tapi cuma satu sini. Ah, terus? Ayah Sebentar. Ada saudara tapi cuma satu. Terus? Ada saudara. ada keturunan juga. Keturunan. Ada saudara. Gini. Kita kemarin menyebutkan sepertiga kamil itu kan ada syarat terakhir itu. Tadi belum Anda sebutkan ya. Jadi kayak nggak ada keturunan tapi nggak waris, nggak ada saudara sama sekali, atau ada satu saudara. Terus syarat terakhirnya apa? Sepertiga itu kamil itu yang paling penting apa, Ustaz? Masalahnya bukan Umariyah. Nah sekarang Umariyah nggak itu? Oh, Umariyah ini. Ini masalah Umariyah saya. Apa itu? Suami, istri, ayah. Jadi kayak disebutkannya saudara itu, saudara itu sebenarnya apa ya? Akhirnya nggak akan mendapatkan bagiannya, atau dan dia di sini tidak akan bisa mempengaruhi bagian ibu. Berarti ya ibu di sini sudah pasti sepertiga, tapi sepertiga yang mana? Kamil atau sulusul baki? Kan nanti akhirnya yang terbagikan antar 3 orang saja toh. Nah, bedanya gini, Ustaz, kalau yang kayak sebelumnya ada yang mempengaruhi apa? Ibu itu. Dia tidak bisa mendapatkan sepertiga di pertanyaan yang pertama. Contoh soal yang pertama, ibu nggak mungkin dapat sepertiga di situ karena ada 2 saudara. Tapi ini 2 soal ini sering sekali menjebak ya. Menjebak itu maksudnya sedikit membingungkan terkait masalah Umariyah yang kita sebutkan kemarin. Pokoknya gitu ya. Masalah Umariyah tadi, imam memang dia murni suami ibu ayah, istri ibu ayah, atau ada tambahan-tambahan kayak yang sebutkan tadi contohnya di pertanyaan kedua, soal kedua. Jadi ada satu saudara misalkan. Ya, satu saudara ini kan tidak akan mempengaruhi bagian ibu, sehingga ibu tetap akan sepertiga, tapi nggak bisa sepertiga kamil, kan? Sepertiga baki. Paham ya? Jadi di sini ibu sepertiga baki. Nanti ayah asabah ya. Jadi sudah terjawab. Ya sudah, aksyakik itu ya campak laut kita bilang. Dia malahu ilal buka itu. Nangis karena dia terhalang oleh ayahnya si yang meninggal. Ayahnya sendiri gitu. ayahnya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ikhwah. Ahsantum, Syekh Habil, Syekh Ali. Ahsantum. Orang wafat kita sebutkan jaddah ya, jaddah. Orang wafat meninggalkan akhli jadi pakai bahasa Arab nih, saudara seibu gitu ya. Orang wafat meninggalkan saudara seibu. Kalau ini saya sebutkan pakai bahasa Arab nih biar simple. Kalau pakai bahasa Indonesia ribet ini. Ibunya ibu, ibunya ibu, gimana tuh? Ibunya ibu, apa tuh? Ibunya ibu. Bahasa Arab aja kalau itu ya. Ayah ibunya ibu, abu amil, abu umil gitu. Bisa gitu? Gitu nggak apa ya, coba. Orang wafat meninggalkan saudara seibu, meninggalkan ibunya ibu, meninggalkan ibunya ibu. Maksudnya ibunya ibu sih yang meninggal gitu maksudnya. Ibunya dari ibu sih yang meninggal. Siapa itu berarti? Nenek gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, ibunya ibu umul itu. Meninggalkan ibu ayahnya ayah. Ibu ayahnya ayah.
Nah, itu kalau bahasa Arab begini, orang wafat meninggalkan akhli meninggalkan ummul meninggalkan ummu abil abi. Ummu abil ab. Ummul ummu abil ab. Sama? Meninggalkan am syakik. Meninggalkan am syakik. Itu biar ada sisanya nanti untuk am syakik. Gitu ya. Kalau ada sisanya untuk am syakik. Ada yang mau jawab? Siapa? Fajri kan? Jawab. Oh Faris ya. Faris. Syekh apa? Fahri. Saya mau jawab. Akhli Syekh Zaki. Fadol. Saudara seibunya berapa? Kenapa? Munfarid. Ada nggak emang hajib dia? Nenek termasuk emang hajib akhli nggak? Kenapa? Kemarin di saudari si ibu kita bilang yang menghajab keduanya itu induk yang waris tapi dari yang laki-laki. Kalau induk perempuan tidak menghajab. Jadi induk laki-laki itu alias ayah dan kakek saja yang bisa menghajab keduanya, saudara dan juga saudari si ibu. Tapi kalau ada induk tapi dia perempuan tidak menghajab. Termasuk di sini ada jaddah. Jadi nenek tidak bisa menghalangi siapa? Akhli Berarti dia berhak. Jadi bagiannya 1/6. Kenapa? Karena dia sendiri. Nah, terus ada dua nenek tuh. Ada ta'adudul jaddad, ada ummul ibunya ibu, ada ibu ayahnya ayah. Ibu ayahnya ayah si yang meninggal. Ada ummul ada ummu abil ab. Ini apakah keduanya sama-sama dapat 1/6 atau bagaimana? Apa jawaban antum? Terus ummu abil ab? Ya, alasannya kenapa kemarin kita bilang? Al-qurba tahjubul bu'da. Jadi yang dekat selalunya pasti menghajab yang jauh. Sama? Ada pengecualian kita sebutkan kemarin. Kalau yang dekat itu kan dari ayah. Ini kan yang dekat dari ibu. Jadi tetap bisa menghajab apa? Yang jauh tadi dari ayah. Tapi pengecualiannya sebaliknya. Kalau apa Zat? Yang dekat dari ayah itu tidak bisa menghajab yang jauh dari ibu. Karena memang aslu mirasil jaddah itu minal Jadi nanti tetap barang-barang dapat 1/6. Tapi kalau di sini enggak, yang dekat dari ibu, yang jauh dari ayah, otomatis yang dekat menghajab yang jauh. Tamam ikhwah ya. Jadi di sini yang dapat 1/6 ibunya ibu saja, ummul Adapun ummu abil ab ini malaha ilal buka. Malaha ilal buka. Nangis dia. Ya ditinggal cucunya kan, tinggal mati cucunya. Nah, am syakik nanti sisanya. Jadi tadi 1/6 untuk akhli 1/6 juga untuk ummul ummu abil abnya itu mahjubah, kemudian sisanya itu untuk am syakik. Banyak juga itu. Lumayan. Jadi sisa itu ya kadang bisa jadi lebih banyak saat itu. Itu 4/6-nya untuk am syakik. Terus terakhir biar kita tambah lagi kan, harus dibiasakan ikhwah. Jadi dengan pembiasaan nanti akan buat matang dia, dan kalau sudah matang itu terhasilkan malakah, ilmu faraid barulah nanti menjadi ilmu sanawi. Jadi di murojaah setahun sekalipun nggak masalah itu. Jadi syaratnya tadi harus dikonkan dulu nih bagian-bagian ashabul furud ini. Terakhir orang wafat
meninggalkan istri. Meninggalkan istri meninggalkan ayah meninggalkan anak perempuan. Ini belum kita bahas ya. Nanti ini pengecualian anak perempuan. Ini baru akan kita bahas insyaallah. Meninggalkan anak laki-laki murtad. Jadi ada istri, ada ayah, ada anak perempuan, kemudian anak laki-laki murtad. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Syekh, bismillah. Berapa istri? Istrinya seperempat. Kenapa? Oh, seperempat ada keturunan. Ada keturunan. Nah, jadi ya kalau salah itu ketahuan tuh. Seperempat nggak ada keturunan, kan udah jelas tadi disebutkan. Nah, ada keturunan. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi selalu ceknya kayak gitu. Apa alasan antum naruh angka itu? Bagian itu tuh apa alasan? Langsung tanyakan akan langsung ketahuan itu. Langsung apa ya? Cross check sendiri dia. Jadi istri 1/8 karena ada keturunan. Tamam. Ayah? Keturunan bersisa. Kenapa? Karena lakinya murtad tadi. Ahsan. Wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Ya sudah, dia nggak akan lagi mempengaruhi bagian ayah. Kan kita bilang tadi apa? Dia ini murtad ini. Sudah ada salah satu penghalang warisan. Ikhtilafuddin namanya. Paham? Sehingga di sini ayah itu 1/6 plus baki. Kenapa? Karena anaknya jenisnya perempuan yang ada itu, si bin. Ada yang laki-laki tapi sudah nggak dianggap. Wujuduhu ka'adamihi. Nggak ada pengaruhnya lagi. Ke ahli waris yang lain seperti di sini apa? Kepada ayah nggak ada lagi pengaruhnya. Paham? Dia la yarith wala yu'assib wala yahjubu ghairahu. Nah, gitu saja. Antum akan dapetin ibarat itu di kitab-kitab. Anak perempuan nanti ini baru kita bahas. Anak perempuannya pun di sini nanti dapatnya ya setengah itu. Nanti kita akan bahas di anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki harusnya anak perempuan itu apa? Asobah, sisa. Tapi karena anak laki-lakinya di sini murtad, wujuduhu ka'adami la yu'assib, dia juga nggak akan bisa mengasobahi siapa? Bintun. Sehingga bintun tetap dapat faradnya. Berapa itu? Setengah. Paham? Jadi nanti istrinya 1/8, ayahnya 1/6 plus baki. Ada nggak baki itu kira-kira? Ada. Itu nanti ditambahkan untuk siapa? Ayah. Baru nanti anak perempuannya setengah. Jadi kalau ibaratnya hartanya ada ya anggapnya 800 juta, kadang-kadang ada 1/8 biar enak jadi kan. Ada 800 juta, ya kan? 100 jutanya untuk siapa? Untuk istri, ya kan? Terus 400 jutanya untuk siapa? Untuk anak perempuan tadi kan setengahnya, ya kan? Terus sisanya untuk siapa tuh Ustaz? 300 juga untuk ayah. 1/6 bagian ayah ditambah sisanya. Jadi tinggal antum bagi aja 800 bagi 6 itu berapa itu? 100. 100 berapa tuh? Ya itulah kan. 130-an juta gitu kan. Terus kan ada sisanya, itu ditambahkan semua. Total nanti jatah ayah atau bagian ayah berapa? 300 juta. Paham ya? 300 juta. Insyaallah. Kita lanjut Ustaz. Di anak perempuan. Ya ini sisa-sisa dari ashabul furud.
Kalau sudah selesai, insya Allah ini semuanya tinggal kita baca saja karena dia teori saja. Ya, karena dia teori saja, nanti langsung kita masuk ke hisab. Tip. Kita tambah ahli waris selanjutnya yang kita akan coba pelajari bagiannya bagaimana, keadaan mirasnya bagaimana. Selanjutnya bin, wah bin. Jadi anak perempuan nih. Anak perempuan sama kayak sebelumnya di ayah dan kakek, dia itu tidak murni dengan farad. Tapi juga nanti ada kondisi apa? Dia mendapatkan bagiannya dengan cara taksib. Tamam? Nah, sehingga nanti kita akan dapat ini kondisi taksib di sini. Nah, kita langsung lihat ya halatul mirasnya. Terkait hajabnya, dia sama seperti ayah, seperti suami, istri, ibu dan ayah yang ini sebelumnya sudah kita pelajarin. Artinya gimana ikhwah? Dia termasuk ahli waris inti. Dia termasuk al-warathah bi ghairil wasithah, yang enggak punya perantaranya. Kalau udah kita bilang ahli waris inti, ahli waris bi ghairil wasithah, berarti maknanya apa? Enggak mungkin ada ahli waris yang lain yang dapat menghajab si bin ini, itu enggak mungkin. Paham? Dia ada kemungkinan nggak dapat kalau kapan? Kalau ternyata dia bersifat dengan penghalang warisan saja. Jadi nggak mungkin ada ceritanya bin itu nggak dapat kenapa? Terhalang sama ahli waris yang lain, itu nggak mungkin. Tapi bisa jadi bin nggak dapat kalau apa dia? Bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Bisa jadi nih binnya apa? Murtaddah misalkan. Kalau binnya itu murtaddah, nah barulah nanti apa? Dia terharamkan, tertutup daripada apa? Mengambil bagian warisannya. Tapi selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, oh berarti dia selamanya berhak. Nggak akan ada ahli waris yang lain yang dapat menutup dia, yang dapat menghalangi dia. Tamam ikhwah ya. Kalau kita sudah pastikan, oh ini bin ini nggak bersifat dengan penghalang warisan, salah satu dari penghalang warisan, oh berarti dia berhak. Nah, berhaknya berapa? Itu fokusnya ke satu ikhwah, ke anak laki-laki. Antum kalau ingin menentukan bagian bin itu berapa, setelah tadi antum bisa memastikan bahwa dia tidak bersifat dengan salah satu penghalang warisan, untuk menentukan bagiannya apakah dengan ta'asib atau farad, antum fokusnya kemana? Anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka dia asobah. Jadi fokusnya ada nggak anak laki-laki dari si yang meninggal? Yang notabene itu siapa? Saudaranya. Itu anak laki-laki dari ibu ayahnya kan, tapi kan itu alias apa? Saudaranya, saudara kandung. Nah, ada nggak anak laki-laki alias saudara kandungnya? Sudah? Ada nggak anak laki-laki? Kalau ada maka dia asobah. Namanya asobah apa? Nanti kita akan belajarin asobah bil ghair namanya. Apa maksudnya asobah bil ghair? Si bin itu jadi asobah karena orang lain, dengan orang lain. Makanya disebut dengan apa? Asobah bil ghair. Dia menjadi asobah dengan siapa? Dengan adanya anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, maka dia tidak menjadi asobah. Dia akan mendapatkan bagiannya dengan farad, dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya? Jadi kalau ada anak laki-laki dia asobah. Sudah? Dia asobah bersama dengan si anak laki-laki tadi, di mana nanti anak laki-laki diberikan 2 kali lipat daripada jatahnya dia. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nanti kita praktekkan, tenang aja antum. Paham? Nanti kita praktekkan tuh. Itu kalau ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki dia asobah, namanya asobah apa tadi? Asobah bil ghair. Sudah? Kalau nggak ada, maka dia dengan farad. Jadi kita bilang taksib ini idza kana ma'ahunna akhuhunna fid darajah yakni ibnal mayyit. Jadi kalau bersamanya ada saudaranya yang sederajat. Saudara yang sederajat itu maksudnya saudara kandungnya tadi alias siapa? Yakni ibnal mayyit, anak laki-lakinya si yang meninggal. Paham? Kalau nggak ada maka dia dapat bagiannya dengan farad. Faradnya 2 saja ikhwah. Dan fokusnya hanya tinggal melihat jumlahnya.
Jadi kalau untuk menentukan faradnya berapa, setengah atau 2/3, ini kan ada setengah, ada 2/3. Kalau itu gampang, tinggal lihat jumlahnya saja. Kalau satu orang maka setengah. Kalau lebih dari satu orang maka 2/3. Gampang ikhwah. Jadi kalau antum dapetin ada orang meninggal, dia meninggalkan anak perempuan, fokus antum satu aja ikhwah. Fokusnya satu. Setelah antum pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, untuk menentukan bagiannya fokusnya satu. Ada nggak anak laki-laki? Kalau ada, dia asobah bil ghair namanya. Kalau nggak ada, maka tinggal lihat jumlahnya berapa. Satu orang setengah, lebih dari satu berapa? 2/3. Bisa dipahami ya? Nanti kita praktekkan insya Allah. Paham ya? Sahal. Cuman namanya angka-angka ini emang butuh praktek. Sahal dia, lebih cepat lupa ya kan gitu. Jadi harus nanti di soalin terus. Udah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Bintul ibn. Mau ditulis dulu. Bin apa ya? Ibn, ada asobah, nggak ada farad, tinggal lihat jumlah, gitu kan? Nah, itu fokusnya harus antum ini sebutkan. Ustaz. Jadi tahapan-tahapan itu Ustaz, antum bisa bahasakan itu, tulis di kertas antum dalam bahasa Indonesia, bahasakan. Bahasanya tadi, kalau ada bin, fokus satu, anak laki-laki, ada asobah, terus nggak ada farad, lihat jumlah, dibahasakannya nggak apa-apa. Jujur anak, waktu awal pingin mengitkonkan, jadi sudah senang faraid dari sejak sanawiyah. Jadi 3 sanawiyah ngaji kitabnya Trimurti. Senang anak itu. Cuman ketika di Sudan ya kan, ada waktu itu di kelas akhir 3 aliyahnya ujian gelombang lagi. Ya mulai di murojaah lagi, tapi setelah tamat pondok ke Sudan ya udah lupa kan, dengan jarak yang lama berbulan-bulan. Dari Sudan mulai ya kan ingin tarkes lagi setelah setahun lah. Nah akhirnya anak mutuskan, ini anak masa cuman sekedar tahu terus anak nggak itkonkan nih. Anak tekadkan waktu itu anak pakai rujukan kitab Takribul Faraid waktu itu. Karena kita ikut daurah kubro di Sudan sama Syekh Sodik, Syekh kami, hafizahullah ta'ala, itu baca kitab Takribul Faraid, itu kitabnya Syekh beliau itu, Syekh Abdurrahman Simsan tadi. Baca itu, akhirnya pakai rujukan kitab itu, karena emang di kitab itu nanti, asalkan antum punya kitab itu, cari, beli gitu ya, di Saudi, kan antum bakal banyak kedatangan orang-orang dari Madinah, dari apa itu kan transitnya di sini kan, Masya Allah, mubarak Ustaz. Jadi antum titip saja kitab Takribul Faraid, itu bagus Ustaz. Nanti dia setiap penyelesaian masalah itu bagannya sangat jelas sekali, dan setiap selesai dituliskan bagan gitu kan, nanti ada disebutkan thoriqatul amal, cara pengerjaannya. Nah akhirnya waktu itu Ustaz, karena anak kesel sekali ya, kok kayak anak lupa-lupa terus nih, kayak misalkan di Taurithul Hamal, Taurithul Mafqud, di Munasakhot, anak akhirnya buat di kertas, tak bahasakan cara pengerjaan gimana. Jadi tak buat gimana cara penyelesaian yang anak bisa ketika kapan lagi anak merojah bisa ngelihat di situ tuh, tanpa harus buka lagi yang Arabiahnya yang mungkin anak butuh tarkis bahasanya lagi, terjemahnya anak tulis. Itu sampai sekarang masih ada catatannya itu nih. Karena kalau lihat tuh ya lucu juga gitu kan, sampai segininya. Tapi ya itu upaya apapun ya harus kita upayakan ya. Ya bagaimana kita nanti bisa paham ya, pelajaran apapun saja, nggak hanya di ilmu faraid ini, pelajaran apapun ya pakailah metode yang antum rasa paling nyaman lah ya. Ya menurut antum adro bi anfusikum ya. Jadi cari metode yang paling nyaman, pakai itu ya, dengan tekad kuat antum tadi, insya Allah saat itu. Jadi
Tulis tadi seperti tadi saja ya, biar untuk memudahkan. Lanjut bintul ibn. Nah, bintul ibn. Bintul ibn. Ini. Gini, bintul ibn ini, anak kasih prolog dulu nih. Bagiannya sangat-sangat dipengaruhi dengan bintun yang sebelumnya. Sangat dipengaruhi. Sangat dipengaruhi. Akan sangat dipengaruhi dengan bagian bintun. Jadi keberadaan bintun untuk menentukan bagian bintul ibn itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, ini prolog saja. Tapi kemudian kita balik ke catatan. Coba halatul miras. Ya. Halatul miras. Ikhwah, bintul ibn ini bukan termasuk ahli waris inti. Dia nggak termasuk ahli waris inti. Dia termasuk ahli waris tambahan alias ahli waris yang dia punya perantaranya. Yaitu siapa? Ibn tadi. Paham? Sehingga dia pasti ada nanti ahli waris yang lain yang bisa menghajabnya. Siapa ya perantaranya tadi? Ibn. Maka kita lihat coba keadaan hajabnya. Wah, salah. Oh ya benar. Tapi tahjubu auladul itu enggak terlalu apalah. Karena auladul kita tahu ya, dia terhalangi oleh bintul ibn kan sebelumnya udah ya. Enggak terlalu perlu ditarkis. Bawahnya itu wa yahjubuha al-far'ul warithu al-a'la minha. Itu poinnya. Siapa yang bisa menghalangi bintul ibn? Berarti ini termasuk fokus kita yang pertama ini. Kita harus, jadi selain ya kita pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, kita pastikan juga nggak ada nih yang menghajabnya. Siapa yang menghajab bintul ibn? Yahjubuha al-far'ul warithul a'la minha. Yang menghajab bintul ibn ini adalah far'un, keturunan yang waris yang di atasnya. Siapa itu, Ustaz? Kalau disebutkan al-far'ul warithul a'la min bintil ibn, berarti ada dua. Ibn sama bin. Tapi antum lihat tafsilan ya, bawahnya, Ustaz. Lanjutan ya. Kan kita bilang tadi, yang namanya bintul ibn yang dapat menghajabnya itu adalah keturunan yang di atasnya. Dalam tanda kurung adalah ibn dan bin, gitu ya. Tapi kita lihat uraian selanjutnya. Al-ibnu yahjubuha mutlaqon. Saat mutlaqon itu maknanya tanpa syarat. Biduni syarat. Maksudnya apa, Ustaz? Kan tadi al-far'ul warith a'la minha kan ada dua nih. Kita tafsir sekarang. Kalau ibn, na'am, dia menghajab bintul ibn tanpa syarat. Tanpa syarat itu berarti gimana? Kapanpun antum dapatin ada ibn sekaligus bintul ibn, maka pasti bintul ibn itu mahjubah. Tidak berhak mendapatkan bagian warisannya. Kenapa? Karena ada ibn yang menghalanginya. Jadi kalau ibn menghalangi bintul ibn itu mutlakon tanpa syarat, tanpa embel-embel. Pasti ibn menghalangi bintul ibn. Paham ya? Nah, yang jadi masalah kalau di bin, dia ada syaratnya. Dia ada syaratnya. Jadi ketika nanti di kitab-kitab antum dapetin ibarat bintul ibn yahjubuha al-far'ul warisul a'la minha, itu enggak mutlak ya saja. Tafsil tadi ibn na'am. Tamam? Tapi kalau bin apa? Bisyartain. Dengan dua syarat. Tamam? Kapan bin dapat menghalangi bintul ibn? Itu dengan dua syarat. Dengan dua kondisi. Tamam? Nah, di sini kita tuliskan. Wa ammal bintu, bin nih. Kan kita bicara bin dapat menghalangi bintul ibn. Itu dengan dua syarat, dua keadaan. Bisyarti kita bilang. Bisyarti apa? Pertama, taat dudihinna. Hinna itu kembali ke bin tadi. Bisyarti taat dudiha. Bisyarti anta taat dadal bin. Syarat yang pertama, binnya harus lebih dari satu.
binnya harus lebih dari apa, Ustaz? 1. Maknanya apa? 2 atau lebih, 2, 3 dan seterusnya. Berarti gini, kalau ana sampaikan ke antum pertanyaan, orang wafat meninggalkan bintun, meninggalkan bintul ibn. Ana tanya dulu soal pertama, bintul ibn di sini berhak nggak? Bintun, bintul ibn, berhak nggak? Kan ada bin. Itu gitu. Gitu ya, Ustaz ya. Berhak nggak? Berhak, Ustaz, tetap berhak. Kenapa? Karena meskipun ada bin, tapi binnya cuma 1. Karena bin menghajab bintul ibn kalau kapan? Kalau lebih dari 1, kita bilang tadi. Faham ya? Jadi bisyarti ta'addudiha. Ta'addudi siapa? Ta'addudil bin. Bin itu jumlahnya harus lebih dari 1 dulu, 2 atau lebih. Kalau masih 1, dia belum bisa menghajab bintul ibn. Maka di pertanyaan tadi, bintul ibn ini masih berhak. Berapa nanti? Nanti lanjutannya, paham? Intinya, antum tahu nih, di surah bintul ibn, ini bintul ibn, dia warisah. Dia berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Karena meskipun ada bin, tapi dia wahidah, bukan muta'addidah. Oke, saya? Nah, ini syarat pertama. Bisyarti ta'addudiha, kalau jumlahnya lebih dari 1. Contoh tadi, tinggal kita ubah aja jumlah binnya. Orang wafat meninggalkan bintani, meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan bintul ibn, meninggalkan amsyakik. Nah, ketika kita bilang bintani, ada bintul ibn, di kondisinya apa, ikhwah? Bintul ibn ini mahjubah, tidak berhak. Kenapa? Ada bintan, ada bin lebih dari 1, 2 dia sekarang. Paham? Syarat kedua, ini syarat lanjutannya. Kalau tadi antum sudah bisa memahami bisyarti ta'adudiha, berarti dia menghajabnya kalau jumlahnya lebih dari 1 saja. Syarat kedua, wa adami ibnil ibni wa in nazalu bi mahdid dzukur. Apa ini? Syarat kedua ya, Pak. Kapan bin yang jumlahnya lebih dari 1? Kita udah bicara, Pak, bin yang jumlahnya lebih dari 1. Itu dapat menghalangi bintul ibn itu dengan syarat lanjutannya. Kapan? Kalau tidak ada ibnul ibn wa in nazalu. Kalau tidak ada ibnul ibn wa in nazal, turun semuanya dengan apa? Perantara laki-laki, bimahdid dzukur. Bil mithal yattadihul maqal. Anda kasih contoh gini. Tadi soal kita yang kedua tadi, kita bilang gimana tadi? Ada orang meninggalkan 2 bin, meninggalkan bintul ibn, meninggalkan amsyakik. Jawaban antum, bintul ibn berhak atau enggak berhak? Enggak berhak, dia mahjubah. Kenapa, Ustaz? Ada 2 bin, terus tidak ada ibnul ibn, betul nggak? Sehingga bintul ibn di sini apa? Mahjubah. Kan nggak ada kan? Yang ada ana bilang syakik. Tapi kalau anu ubah sekarang gini, ada 2 bin, ada bintul ibn, ada ibnul ibn, ada ibnul ibn. Jadi ada orang meninggalkan 2 bin, meninggalkan bintul ibn, meninggalkan ibnul ibn. Ustaz, pertanyaannya, bintul ibn berhak enggak sekarang? Mahjubah atau warithah? Mahjubah dengan 2 bin atau enggak dia? Mahjubah atau enggak? Kenapa enggak? Meskipun ada 2 bin, ada enggak 2 bin sekarang? Ada. Tapi kan kita syaratkan tadi lanjutannya apa? Tidak ada ibnul ibn. Seperti di soal sebelumnya. Sekarang ada ibnul ibn. Ibnul ibn ini menyelamatkan bintul ibn. Paham, Ustaz? Maka dalam kitab-kitab faraid biasanya disebut dengan istilah akh mubarok. Akh mubarok. Ini akh mubarok ini. Kenapa mubarok? Dia menyelamatkan bintul ibn. Tapi dia menyelamatkan apa? Bintul ibn. Dari yang awalnya, kalau seandainya nggak ada ibnul ibn, gimana nasib bintul ibn tuh?
Malaha ilal buka. Nangislah kan dia nggak dapat apa-apa. Tapi ketika ada Ibnul Ibn menyelamatkan bintul Ibn. Dari yang semulanya dia dapat terhalangi oleh dua bin tadi, jadi nggak jadi. Maksudnya gimana? Dia tetap dapat meskipun asobah. Nah, sisa. Nanti apa? Yang Ibnul Ibn dapat 2 kali lipat daripada si bintul Ibn. Paham, Ustaz? Jadi syarat kedua antum perhatikan, ada bin lebih dari 1, tapi juga tidak ada apa? Ibnul Ibn. Baru 2 bin atau bin yang lebih dari 1 tadi apa? Yang 2 atau lebih tadi itu dapat menghajab bintul Ibn. Tapi kalau ada 2 bin, kok ternyata masih ada Ibnul Ibn. Ini tidak terhajab. Artinya 2 bin tadi tidak bisa menghajab bintul Ibn. Kenapa? Masih ada Ibnul Ibn. Ibnul Ibn ini akan mengasobahi bintul Ibn. Tamam? Tamam saja. Ini 2 syarat ini paham nih ya. Sekarang kita akan pahami wa inna zalu. Apa maksudnya wa inna zalu? Ini saat. Tadi kan kita contohnya apa? 2 bin, bintul Ibn, Ibnul Ibn. Yang dapat menyelamatkan bintul Ibn saat. Artinya dengan cara mengasobahinya. Ketika kondisinya dia terancam. Ini terancam nggak, San? Terancam lah kan ada 2 bin itu. Ada bin yang jumlahnya lebih dari 1. Dia berpotensi itu nggak dapat kan? Di kondisi bintul Ibn itu terancam. Dengan adanya bin yang lebih dari 1 tadi yang berpotensi untuk menghalangi dia. Maka yang dapat mengasobahi bintul Ibn itu nggak hanya yang sederajat dengannya, nggak hanya yang sederajat Ustaz, dengannya, bahkan yang di bawahnya pun bisa mengasobahi dia. Dalam bentuk apa? Menolong si bintul Ibn tadi. Dari yang awalnya potensi untuk dihajab sehingga menjadi apa? Tidak dihajab, mendapat asobah. Jadi nanti saat kalau kita belajar asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu kan bin kalau ada apa? Ibn. Bintul Ibn kalau ada apa? Ibnul Ibn. Ukhtun syakikoh kalau ada apa? Akh syakik. Ukhtun li'ab kalau ada siapa? Akh li'ab. Itu asalnya begitu, Ustaz. Dia yang sederajat. Jadi yang namanya bin itu bisa jadi asobah kalau ada saudara laki-laki yang sederajat. Siapa itu? Ibn. Bintul Ibn juga begitu. Yang bisa mengasobahi bintul Ibn adalah yang sederajat sama dia. Siapa itu? Ibnul Ibn. Paham? Ukhtun syakikoh juga begitu. Yang bisa mengasobahinya hanya sederajat sama dia. Siapa? Akh syakik. Ukhtun li'ab yang bisa mengasobahinya hanya yang sederajat dengan dia. Siapa itu? Akh li'ab. Paham? Ini saat pengecualian khusus di bintul Ibn. Jadi asalnya di asobil ghair itu apa, Ustaz? Si perempuan menjadi asobah dengan laki-laki yang sederajat. Itu asalnya begitu. Tapi nanti ada kondisi pengecualian. Itu terkhusus di bintul Ibn. Tahu Ustaz ya? Bintul Ibn ini bisa terasobahi asobah bil ghair itu dengan orang yang di bawahnya, tidak dengan sederajatnya kalau kondisinya terancam. Ustaz. Tapi kalau dalam kondisi normal yang bisa mengasobahi bintul Ibn itu apa? Hanya yang sederajat saja. Tak kasih contoh begini. Dibedakan kondisinya ya. Tak kasih contoh gini. Ada tulis lah. Biar antum bisa nulis juga. Orang wafat meninggalkan zaujah, meninggalkan bintul Ibn, meninggalkan ibnul Ibn. Sama orang wafat meninggalkan zaujah, meninggalkan kita bilang bintan ya. Pakai bahasa gini saja, 2 bin gitu ya. Meninggalkan bintul Ibn, meninggalkan ibnul Ibn.
Ustaz, kita kerjakan dulu yang ini, Ustaz. Atau ini aja dulu nih. Zaujah di sini berapa Ustaz? Zaujah 1/8. Kenapa? Ada keturunan nih. Keturunan waris. 2 anak perempuan berapa? Tadi baru kita bahas. Gak ada anak laki-laki, jumlahnya lebih dari 1, 2, berarti 2/3. Pertanyaannya sekarang, bintul ibn berapa? Artinya gini, sebelumnya kita tanya, bintul ibn di sini, San, warisah atau mahjubah, San? Berhak atau nggak berhak? Hah? Hah? Berhak nggak di sini? Berhak. Kenapa berhak? Meskipun ada 2 bin, tapi ada ibnu ibn. Jadi, San, ini sederajat atau nggak, San? Enggak. Tapi kan kondisinya apa? Dia terancam ini. Jadi di kondisi dia terancam, yang bisa mengasobahi bintul ibn itu nggak hanya yang sederajat, tapi bahkan yang di bawahnya pun bisa. Ibnu ibn di sini aslinya nggak bisa mengasobahi bintul ibn kalau kondisinya normal. Kayak di sini. Zaujah 1/8, bintul ibnnya berapa? Bintul ibnnya berapa? Oke, kita belum bahas. Tapi intinya, Ustaz, dia nggak mungkin asobah di sini. Kenapa, Ustaz? Karena yang ada ibnu ibn, bukan ibnu ibn. Oke, Ustaz. Di kondisi normal, dia tidak terancam dengan keberadaan siapa tadi? 2 bin atau lebih. Maka yang mengasobahi bintul ibn hanya siapa? Ibnu ibn saja. Paham? Tapi kalau di kondisi terancam seperti ini, bahkan yang di bawahnya pun bisa asobahi untuk menyelamatkan siapa? Bintul ibn tadi. Tahu Ustaz? Makanya Anda tulis di sini apa? Wa inna zalu bimahdid dzukur. Oke. Tapi kalau di sini enggak, bintul ibn dapat dengan farad setengah, ibnul ibn ya asobah. Tapi kalau di sini asobah dua-duanya. Nanti kita lanjutkan kalau ini, Ustaz. Lidzakari mithlu hadzal untha ini gimana cara nyari taunya 2 kali lipatnya, nanti kita lanjutkan itu dihisab. Tapi ala kulihal, ana pengen mentau deh kenapa kok kita harus sebutkan wa inna zalu. Memang maksudnya apa? Ibnu ibn memang bisa mengasahi bintul ibn. Naam, di kondisi ini bisa. Di kondisi ini maksudnya apa? Di kondisi ada bin lebih dari 1. Di kondisi ada bin lebih dari 1, 2 atau lebih, maka yang bisa mengasobahi bintul ibn gak hanya ibnul ibn saja yang sederajat dengannya, tapi yang di bawahnya pun juga bisa, karena memang fungsinya untuk menyelamatkan. Tahu Ustaz ya? Wadah ini. Tapi kalau di kondisi tidak darurat itu apa? Ketika tidak adanya apa? Bin lebih dari 1. Imma nggak ada bin sama sekali, atau ada bin tapi cuma 1. Ini nggak darurat namanya. Kalau nggak darurat, maka bintul ibn hanya bisa diasobahi dengan siapa? Ibnul ibn alias saudara yang sederajat saja. Wadah ini, Ustaz. Ini muhim jiddan. Banyak orang nggak bisa membedakan ini. Muhim, Ustaz. Sudah? Ini kondisi hajabnya. Ala kulli hal khulasohnya, antum kalau ingin menentukan bagian bintul ibn, fokusnya berarti ke keturunan yang di atasnya. Kalau ibn mutlakon. Kalau bin, kalau jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak adanya ibnul ibn wa inna zalu tadi. Paham? Lanjut, Ustaz. Kalau ibn nggak ada, 2 bin dengan kondisi tadi ya, tidak adanya ibn juga tidak terjadi, maka setelah kita pastikan juga ya sebelumnya si bintul ibn ini memang tidak bersifat dengan penghalang warisan gitu, Ustaz ya. Maka berarti dia berhak. Kalau berhak bagiannya berapa? Tahu Ustaz ya? Bagiannya berapa? Ini, Ustaz. Fokus selanjutnya untuk menentukan bagian. Kalau tadi kan kita pengen menentukan dia berhak atau enggak. Kalau kita udah pastikan dia berhak berapa bagiannya? Untuk menentukan bagiannya, fokus selanjutnya, Ustaz, itu kepada ibnul ibn tadi. Fokus selanjutnya kepada ibnul ibn. Karena ini nanti yang mempengaruhi apa? Dia dapat dengan taksib atau farad. Di fokus selanjutnya itu ada ibnul ibn enggak? Tahu Ustaz, ada ibnul ibn atau tidak? Dia sama kayak bin tadi.
Itu kan ada ibn atau tidak kan? Nah, kalau bintul ibn juga sama nih. Bintul ibn ini ada nggak ibnul ibn? Kalau ada dia asobah. Idza wujida ma'ahunna akhuhunna yakni ibnal ibn. Ah, ini ana tulis yakni ibnal ibn wa inna zalu mahdi dzukur illam takun ahlan lil farad. Ini tadi wa inna zalu saat kapan dia diasobi dengan yang di bawahnya? Illam takun ahlan lil farad. Kalau kondisinya si bintul ibn ini apa? Berpotensi tidak menjadi farad, artinya tidak mendapatkan bagiannya. Nah, ini tadi yang kita jelasin. Ya ala kulli hal kalau ada ibnul ibn dia asobah. Asobah apa namanya? Asobah bil ghair. Kalau enggak ada, tahu saja. Kalau enggak ada, maka dia dapat dengan farad. Enggak ada ibnul ibn maka dengan farad. Faradnya ada 3. Sudah? Fokusnya Zat. Ada bin atau enggak? Untuk menentukan faradnya. Ada bin atau enggak? Binnya sekarang apa nih? Bintun wahidah atau enggak? Kalau ada bin dia 1/6. Sudah? Kalau enggak ada bin, maka lihat jumlahnya. 1 orang setengah lebih dari 1 orang apa? 2/3. Tak kasih gambaran begini. Ini di tasjirnya Syekh Abdul Mustafa Al-Baghdadi. Boleh antum rujuk nanti di kitab beliau Al-Wadih. Syarhur Rahabiyah punya Syekh Abdul Mustafa. Sa'd bintul Ibn. Jadi fokusnya apa? Ada Ibn bintan enggak? Jadi yujad la yujad gitu kan? Kalau yujad gimana? Mahjubah gitu kan Sada? Mahjubah. Kalau la yujad gimana? Aman dia. Fokus selanjutnya gimana? Yujad ibnul ibn atau apa lah? La yujad. Kalau yujad gimana Sada? Asobah bil ghair. Kalau la yujad maka fokus selanjutnya apa Ustaz? Tujad bin atau la tujad? Kalau ada bin berapa? 1/6. Ini mau berapapun jumlah si bintul ibn Ustaz. Jadi fokus ke jumlah itu kalau dipastikan apa? Enggak ada bin. Tapi kalau ada bin, mau berapapun jumlah bintul ibn pasti dia 1/6. Kalau enggak ada maka lihat jumlahnya tadi. Kalau wahidah berapa? 1/2. Kalau muta'addidah 2/3. Nanti kalau antum mau pakai cara yang seperti ini juga bisa. Paham? Nah, kalau pakai cara yang seperti ini juga bisa San. Ya makin akhir makin panjang makin banyak bagiannya. Maka ya harus dicicil memang itu. Yang kemarin yang sudah sampai 8 ahlu waris dari ashabul furud kita sebutkan bagian-bagian, ditambah kayak gini emang makin banyak aja nih ya, emang begitu. Sampai ujungnya nanti ukhtun li'ab. Jadi ana ulang, fokus kepada yang menghajibnya, fokus kepada yang mengasobahinya. Siapa yang mengasobahinya? Ibnul ibn. Kalau enggak ada, fokus kepada bintun. Kalau ada bintun 1 orang dia 1/6, mau berapapun jumlah bintul ibn tadi. Sudah? Tapi kalau nggak ada bin, tinggal lihat jumlahnya saja. 1 orang bintul ibnnya 1/2, kalau lebih dari 1 orang maka dapat 2/3, bagi rata. Sudah? Kalau lebih dari 1 orang 2/3. Makanya Anda sebutkan tadi di awal kita tadi ingin bahas bintul ibn. Kita sampaikan apa? Bagian bintul ibn sangat dipengaruhi dengan apa? Bagian bin. Dengan keberadaan bin. Sudah sadar ya? Kalau binnya 1 orang maka dia 1/6. Tapi kalau binnya lebih dari 1 orang maka dia 2/3. Apa?
Kalau binnya satu orang maka bintul ibnnya 1/6. Kalau binnya lebih dari satu orang maka bintul ibnnya mahjubah, itu maksudnya. Kok 2/3? Dia mahjubah. Sudah kuah. Anda pengen jelasin satu hal sebagai pelengkap bahasan kita di bintul ibn. Anda pengen jelasin gini. Kenapa saat bagian bintul ibn itu sangat terpengaruhi dengan bagian bin? Nah, ini alasannya di sini nih. Karena ikhwah, kata ulama di kitab-kitab faraid itu, bagian furu' inas itu jatah totalnya hanya 2/3. Hanya 2/3 saja. Jadi kan bin sama bintul ibn kan termasuk apa nih? Keturunan ya. Jadi jatah perempuan dari keturunan itu maksimalnya hanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal aja. Boleh lebih, 2/3 saja. Ketika kondisinya begini, wah, 2/3 itu sudah dihabiskan oleh bin dengan kondisi bagaimana? Kalau bin itu jumlahnya lebih dari 1, maka otomatis masih ada nggak lagi sisa untuk keturunan yang lain? Kan jadi kita bilang jatah maksimal itu untuk ahli waris perempuan dari keturunan hanya 2/3. Kalau jatah maksimalnya hanya 2/3, tahu Ustaz ya? Dan itu sudah diambil semuanya oleh bin ketika kondisinya tadi kapan? Bin kapan dapat 2/3? Kalau dia jumlahnya lebih dari 1. Di kondisi bin jumlahnya lebih dari 1 kan berarti dia sudah menghabiskan jatah tersebut. Kalau bin jumlahnya lebih dari 1, dia memperoleh 2/3. Berarti jatahnya habis nggak, Ustaz? Jatah perempuan di keturunan habis nggak? Sehingga ketika ada bintul ibn, kondisinya dia tidak akan lagi berhak apa? Karena jatahnya sudah dihabiskan oleh bin yang jumlahnya lebih dari 1 tadi. Kondisi ini nanti disebut oleh ulama faraid di kitab-kitab mereka dengan istilah istighraqus tsulusain. Mana Ustaz? Kondisi istighraq tsulusain tadi gimana tadi ya? Di catatan kita nih. Nih, kondisi istighraq tsulusain itu di sini. Kapan Ustaz istighraq tsulusain? Kalau ada bin lebih dari 1. Istighraq itu kan menghabiskan. Di kondisi bin itu jumlahnya lebih dari 1, jatahnya itu adalah 2/3, maka sejatinya dia sudah menghabiskan jatah 2/3 tadi. Kalau jatah 2/3 sudah habis, maka tidak ada lagi apa-apa untuk diberikan ke siapa? Bintul ibn. Makanya bintul ibn mahjubah. Paham Ustaz? Tapi kalau seandainya posisi bin itu cuma 1 itu berarti bin cuma dapat berapa? 1/2. Berarti kan dari 2/3 sudah diambil setengahnya, sisanya berapa? 1/6. Oh, Ustaz. Allahu Akbar. Nih, maaf. 2/3 dikurang 1/2, gitu kan? 6 bagi 3 2 kali 2 4, 6 bagi 2 3 kali 1 kurang 3 berapa? 1 per jatahnya 2/3. Ada bin 1 orang, diambil berapa berarti? 1/2. Setengahnya diambil bin, sisanya berapa? 1/6. Sehingga ada bintul ibn jumlahnya berapapun pasti berapa jatahnya? 1/6 saja. Karena memang segitu, tinggal sisa saja jatahnya. Wadah Ustaz. Kondisi ada bin 1 orang sehingga bintul bin dapat 1/6, ini namanya kondisi takmilatus tsulusain. Takmilatus apa? Tsulusain. Jadi nih, kondisi ada bin 1 orang, dapatnya berapa bin 1 orang? 1/2. Ada bintul ibn berapapun jumlahnya, mau 1 lebih dari 1, pasti dia dapatnya 1/6. Kondisi bintul ibn dapat 1/6 itu tadi namanya apa? Kondisi takmilatus tsulusain.
Dia hanya melengkapi jatah 2/3 tadi. Yang itu merupakan jatah apa? Furu'ul inah tadi. Tahu Ustaz? Wadah ini. Makanya kita bilang di awal itu bagian bintul ibn ini sangat dipengaruhi oleh bagian bintun. Kalau bintun itu 2/3 alias dia sudah menghabiskan jatah 2/3 dari al-inath yang furu' tadi, furu' yang inah tadi. Maka otomatis bintul ibn pun tidak memiliki apalagi. Tapi kalau bintun hanya mengambil setengahnya, masih tersisa 1/6. Itulah jatah siapa? Bintul ibn. Wadah ini? Soal. Atau ibu tuh soal. Tak kasih 2. Bintul ibn gitu. Sahal ini tetapi. Bismillah, orang wafat. Orang wafat meninggalkan ibu, orang wafat meninggalkan meninggalkan bin anak perempuan, meninggalkan 5 bintul ibn, 5 cucu perempuan, 5 bintul ibn, meninggalkan am syakik, umnya berapa langsung ya 1/6 karena apa? Ada keturunan. Binnya berapa bin? Nah, langsung fokusnya nggak ada ibn, kan nggak ada ibn di sini kan? Otomatis langsung faradnya, dia sendiri setengah. Berapa 5 bintul ibn? Nah, langsung dia 1/6. Ini kondisi apa namanya? Takmilatus sulusain. Kondisi apa namanya? Takmilatus sulusain. Mau berapapun sekarang jumlah bintul ibn, mau ana bilang 10, 20 nggak ngaruh, pokoknya jatahnya tinggal sisa berapa? 1/6. Karena dari 2/3 jatah furu inath itu setengahnya sudah dihabiskan oleh siapa? Sudah diambil oleh bin. Otomatis gimana San? Ya sudah sisanya 1/6. Itulah jatah dari bintul ibn sisanya. Ini kondisi takmilatus sulusi. Nanti am syakiknya asobah sisa. Paham? Satu lagi. Ini jangan lupa saja. Nah, misalnya lupa tuh. Jadi nanti menentukan bagian bintul ibn itu setengah kalau sendiri, lebih dari 2/3 kalau muta'adidah lebih dari 1. Itu kondisinya kalau apa? Nggak ada bin. Selama ada bin, khalas dia cuma dapat sisa saja. Kalau binnya wahidah jadi dia hanya dapat sisa dari 2/3, yaitu 1/6-nya saja. Sudah? Yang kedua, orang wafat meninggalkan 5 akhli Orang wafat meninggalkan 5 akhli meninggalkan bin.
meninggalkan 2 bintul ibn, meninggalkan ibnu ibnil ibn, akhli bin, ada bilang 2 bintul ibn tadi kan, 2 bintul ibn, jadi akhli bin 2 bintul ibn, sama yang terakhir ibnu ibnil ibn, ibnu ibnil ibn. Tarkis ini, tarkis. Akhli berapa Sad? Hah? Akhli mahjub, mafi syak. Kenapa? Ada keturunan, kan kita bilang keturunan mutlakon. Itu kan? Keturunan waris mutlakon sudah ini akhli khalas, campak laut, malahu ilal buka. Nangis lah. Mau kita bilang 20 pun nggak guna di sini. Ada bilang 5 tadi. Soalnya 5 ya sudah nggak berhak. Kenapa? Ada keturunan. Binnya berapa Sad? Oh, deh setengah. Nggak ada anak laki-laki 1 orang setengah. Bintul ibn, 2 bintul ibnnya berapa? Hah? Mau ikhtilafal ulama. Kalau Mas coba tengahi dulu nih perdebatan nih. Hah? 2 bintul ibnnya berapa? Bukan asabah? Hah? Tidak darurat kan? Ya kan tadi binnya cuma 1 orang. Yang kejebak antum anak bilang ibnu ibn, antum pikir anak pengen buat soal kayak tadi enggak? Jadi kan ini enggak darurat Ustaz. Itu bin 1 orang tadi, 2 bintul ibn, yang 2 itu kan bintul ibnnya kan? Jadi bintul ibn di sini apa? 1/6. Kondisi apa namanya? Takmilatus tsulutsai. Ibnu ibnil ibnnya apa? Asabah. Paham ya? Nah ini. Jadi yang 2 itu bukan binnya, yang 2 apa? Bintul ibn. Kan nggak darurat berarti. Tetap berhak dia dapat apa? Tetap bisa mendapatkan bagian ya meskipun sisa dari 2/3 yaitu 1/6-nya tadi. Paham ya? Saat ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah kita selesaikan, istirahat. Ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Jadi gini Zat, dia kayak combo ya, bintun sama bintul ibn, ukhtun syaqiqah sama ukhtun li'ab. Ini wajib dibahas berbarengan karena berkaitan. Jadi sekedar antum bahas bin, ikutkan bintul ibn ikutkan bin, itu nyambung dia. Nah, sama sekarang dengan 2 terakhir. Ini 2 terakhir loh, Ustaz. Nah, kasihan tuh tasjid. 2 terakhir, Ustaz. Nah, 2 terakhir, bersemangat antum. 2 terakhir. Nah, masih banyak lagi gitu. 2 terakhir maksudnya yang ashabul furud. Saat ukhtun syaqiqah coba, ukhtun syaqiqah. Saat ukhtun syaqiqah untuk menentukan bagiannya, tentunya sebelumnya perlu kita pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, sama tidak ada yang menghalanginya. Karena memang ukhtun syaqiqah ini termasuk ahli waris yang berperantara saja. Nah, dia berperantara, dia bukan ahli waris inti. Maka pasti ada yang menghajabnya. Berarti perlu kita perhatikan siapa aja orang ahli waris yang lain yang dapat menghajab siapa? Ukhtun syaqiqah ini. Sehingga selama ada yang menghajabnya berarti kita nggak perlu capek-capek membahas apa? Berapa bagiannya. Paham saja? Jadi kita pastikan dulu siapa yang menghajabnya. Yang pertama ikhwah, jadi ini gak terlalu 2 ini nanti nggak perlu ya. Nanti ada di ukhtun li'ab.
Yang ini saja fokusnya. Gampang. Yang pertama ikhwah yang menghajab ukhtun syaqiqah, yahjubuha. Anda kan tulis di sini al-ab. Kan kita udah sepakat kemarin pakai Hanafiyah kan? Jadi antum tulis nanti gini, yahjubuha al-far'ul warithudz dzakar. Mohon maaf. Yahjubuha al-aslu gitu ya. Al-aslu al-warithu adz-dzakar. Karena Anda di sini ini pakai madzhab jumhur di sini. Anda tulis ini catatannya pakai madzhab jumhur. Karena di catatan nanti Anda akan sebutkan mirathul jadi ma'al khawah, gitu ya. Sehingga ya kita madzhab jumhur kan Syafi'iyah kan. Cuman mimbabit tashil sama mimbab munasabah dengan yang tersebutkan di sini sama mukhah ya. Jadi kita ambil Hanafiyah. Apa bedanya sama jumhur? Jadi kalau jumhur itu tidak melihat kakek dapat menghajab saudara kandung, saudari kandung. Tahu Ustaz ya? Tapi kalau Hanafiyah enggak, khalas jad itu kal abi tamaman. Mau bagiannya, mau pengaruhnya terhadap ahli waris yang lain itu sama. Jadi kita pakai itu, ini mimbab taskin. Dan antum pakai itu enggak masalah. Membangun maklumat antum pakai itu enggak masalah. Tahu Ustaz ya? Jadi ukhtun syaqiqah siapa yang menghajabnya? Yahjubuha al-awwala Ustaz. Al-aslul warithudz dzakar. Mirip kayak di akhli Zat, ukhtul Al-aslul warithudz dzakar. Siapa itu berarti aslul warith dzakar? Abun wa jaddun. Abun wa jaddun. Tamam? Abun wa jaddun. Tamam? Yahjubuha al-aslul warithu adz-dzakar. Jadi fokus apa berapa? Enggak ada ayah, enggak ada kakek. Ini aslun warith dzakar. Yang kedua, wal far'ul warithu minadz dzukur. Yang kedua yang dapat menghajab ukhtun syaqiqah adalah far'un warith dzakar. Far'un warith dzakar. Siapa itu, Ustaz? Ibnul ibn. Ibnul ibn. Berarti Ustaz, pertama, kita kalau pengen memastikan ukhtun syaqiqah berhak atau tidak, fokus ke 4 ini. Ada nggak 4 orang ini? Kalau ada mahjubah, kalau nggak ada apa? Berhak dia. Kita mulai masuk, ini berapa nih kira-kira bagiannya? Itu saja. Siapa aja tadi itu? Ab, jad, ibnul ibn. 4 ini. Jadi kalau misalkan kita dapati masalah orang wafat meninggalkan meninggalkan ukhtun syaqiqah, meninggalkan ibn. Ukhtun syaqiqah, ibn. Umnya berapa ikhwah? 1/6. Ada ibn. Ukhtun syaqiqahnya gimana? Mahjubah. Kenapa Ustaz? Ada ibn. Paham Ustaz ya? Dia nggak berhak. Kita sebutkan mimbabi tamrin saja. Intinya dia mahjubah, nggak berhak, nggak perlu dimasuk grup WA. Paham Ustaz? Dia nggak berhak. Masukkan soal nggak apa-apa. Mimbabi tamrin, latihan. Sudah? Ukhtun syaqiqah ibn, umnya 1/6 karena ada ibn. Ukhtun syaqiqahnya nggak berhak, mahjubah karena juga ada ibn. Ibnnya sisanya berapa itu? 5/6, banyak. Kalau misalkan dari 600 juta, 500 juta juga si RV. Nyampe ya? Cukup si RV. Oh itu. Itulah kan. Lumayan 500 juta. Langsung usaha dia. Itu saat yang menghajabnya. Kalau nggak ada tadi ab, jad, ibnul ibn, berarti berhak nih ukhtun syaqiqah. Kalau berhak, bagiannya berapa? Untuk menentukan bagiannya, perhatikan dulu San. Pokoknya jangan sampai ada yang mengasobahinya. Kan nanti bagiannya ada asobah, ada farad nih. Nah, kapan dia dapat farad? Kalau nggak ada emang asobahinya. Saat yang mengasobahi ukhtun syaqiqah itu 3. Ada 3 orang. Pertama siapa? Akh syaqiq. Kalau ada akh syaqiq, asobah apa namanya? Asobah bil ghair.
Sama siapa lagi yang bisa mengasobahinya? Bintun sama bintul ibn. Far'un warith unsa. Jadi kalau far'un warith zakar menghajab. Tapi kalau bin sama bintul ibn nggak sampai menghajab, tapi apa? Mengasobahi. Maka taksib di sini apa kita bilang? Kalau bil ghair, idza kana ma'ahunna akhuhunna fid darajah. Saudara laki-lakinya sederajat. Siapa itu? Aksyakik. Tapi ma'al ghair idza kana lil mayyit bintun au bintul ibn. Oke, San? Jadi kalau kita mau buat skema yang sama di kan tadi di bintul ibn. Antum tinggal buat aja gini. Anda ngapain hapus ini? Tinggal antum buat aja. Yujad apa dulu nih? Yang menghajabnya yujad ab jad ibn sama apa Sad? Ibnul ibn. Kalau apa mahjub gitu kan? Mahjubah. La yujad. Oh, berhak nih. Lanjutannya gimana? Lihat dulu. Ada nggak aksyakik? Kalau ada apa? Asobah. Asobah apa namanya? Sabil ghair. Nggak ada. Lanjut lagi. Ada nggak bin au bintul ibn? Salah satu aja saja. Bin atau bintul ibn. Kalau ada apa? Asobah. Asobah apa namanya? Asobah ma'al ghair. Kalau nggak ada, baru lihat jumlahnya. Kalau nggak ada, baru lihat apa? Jumlahnya. Nggak ada bin, nggak ada bintul ibn, baru lihat jumlahnya. 1/2. Muta'addidah apa Sat? 2/3. Paham? Jadi kalau udah kita bisa pastikan nggak ada yang menghajabnya, oh berarti dia berhak. Dia berhak asobah. Kalau ada apa saja tadi? Ada siapa saja? Kalau ada aksyakik, ya dia disebut dengan, diistilahkan ulama dengan asobah bil ghair. Dia menjadi asobah karena ada aksyakik. Nah, itu satu lagi apa? Asobah ma'al ghair kalau ada bin atau bintul ibn. Ya, itu pembedaan dari segi istilah saja, itu biar terbedakan saja. Yang terasobahi dengan aksyakik diistilahkan dengan bil ghair. Kalau yang terasobahinya ukhtun syakikoh dengan bintun atau bintul ibn, itu nanti diistilahkan dengan apa? Ma'al ghair. Itu pembedaan istilah saja, nggak terlalu penting lah. Intinya ukhtun syakikoh di situ apa Sad? Asobah. Itu saja. Ukhtun syakikoh intinya asobah dengan dengan adanya 3 orang tadi. Aksyakik, bin atau bintul ibn. Adanya aksyakik namanya asobah bil ghair. Paham Sad ya? Adanya bin atau bintul ibn maka dia asobah ma'al ghair. Nanti asobah bil ghair itu ya jadi kayak dibagi. Itu skemanya kalau antum mau menskemakan tuh tinggal diubah aja itu kan bintul ibn ukhtun syakikoh. Antum tarik ke bawah. Ini maksudnya saat skemanya Syekh Abdul Mustafa hafizahullah taala itu akan memudahkan antum ketika panjang rentetannya. Kayak kita kan mulai panjang tuh di mana ya? Tadi di bintul ibn misalkan ya. Kayak di sini ukhtun syakikoh, ukhtun niab. Nah, itu kalau memang panjang, udah antum buat rentetan gitu. Sebenarnya bisa juga kayak misalkan di mana? Di akhli ukhtun liub. Yujad, la yujad gitu. Antum tulis. Kalau yujad siapa? Yujad ab, yujad jad, yujad ibn, ibnul ibn. Itu dia mahjubah. Kayak antum mau skemakan lagi ulang sambil antum berusaha memurojaah, memahami lebih mantap lagi, pakai itu skema kayak gini tuh. Yujad la yujad, yujad la yujad gitu. Paham Ustaz ya? Yujad la yujad, yujad mahjub. La yujad, oh dapat nih. Untuk menentukan bagiannya fokus kemana lagi? Yujad fulan la yujad. Gitu Ustaz ya. Jadi nanti antum bisa sambil menskemakan juga. Yang ma'al ghair Mana ma'al ghair? Gimana maksudnya? Oh, dia ma'al ghair itu gini San. Jadi nanti dia asobah ya, bin sama bintul ibn ini tetap dapat bagiannya. Tapi ukhtun syakikohnya itu terasobahi dengan adanya bin atau bintul ibn. Oh, antum ingin tahu bedanya? Iya, bedanya sama bil ghair. Jadi gini San, kalau bil ghair dua-duanya sama-sama asobah.
akh syakik asobah, ukhtun syakikohnya juga asobah. Tapi kalau bin sama bintul ibn enggak, dia dapat farad itu. Dia dapat bagiannya yang barusan kita bahas itu. Tapi nanti ukhtun syakikoh dengan adanya keduanya, salah satu dari keduanya dia apa statusnya asobah. Contoh gini, Ustaz. Orang wafat meninggalkan bin, meninggalkan bintul ibn, meninggalkan ukhtun syakikoh. Bin, bintul ibn, ukhtun syakikoh. Binnya berapa, Ustaz? Setengah. Jelas ya, nggak ada ibn, terus jumlahnya 1 orang setengah. Bintul ibnnya berapa? Kenapa? Karena ada 1 orang bin. Ukhtun syakikoh berapa, Ustaz? Asobah. Nah, dia langsung jadi asobah, baki. Tahu saja, langsung jadi asobah. Paham nih? Ini. Jadi kayak bin sama bintul ibnnya ya kayak biasa kita kerjakan seperti yang kita bahas sebelumnya. Cuman memang ukhtun syakikoh dengan keberadaan keduanya atau salah satu dari keduanya dia langsung jadi asobah. Namanya asobah ma'al ghair. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada emang asobahinya, barulah nanti dia dapat bagian dengan farad. Nah, untuk menentukan faradnya tinggal lihat jumlah saja. 1/2 lebih dari 1 berapa? 2/3. Wadah ini. Nanti kita soal. Kita bahas dulu ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Bismillah. Jadi khulasahnya ya, sebelum kita masuk ke ukhtun li'ab, ukhtun syakikoh saat tadi. Fokus dulu kepada yang menghajabnya. Jadi ab, jad, ibn, ibnul ibn itu. Ada mahjubah dia, nggak berhak. Nggak ada berhak. Berhaknya ya kita lihat dulu. Ada nggak emang asobahi dia sehingga dia akan mendapatkan sisa. Siapa yang mengasobahinya? Ada nggak akh syakik? Ada nggak bin? Ada nggak bintul ibn? Ada asobah dengan 2 macamnya tadi. Nggak ada, maka dia berhak faradnya. Tinggal fokus kepada apa? Jumlahnya. 1/2 lebih dari 1 2/3. Contoh, orang wafat meninggalkan zaud, meninggalkan meninggalkan ukhtun syakikoh. Zaud, ukhtun syakikoh. Zaudnya berapa, Ustaz? 1/2. Kenapa? Nggak ada keturunan. Umnya berapa? 1/3. Kenapa? Meskipun ada ukhtun syakikoh, tapi kan jumlahnya cuma 1, dia 1/3. Sudah? Ukhtun syakikohnya berapa? Karena nggak ada aslun waris zakar, nggak ada far'un waris zakar, nggak ada yang bisa mengasobahi dia, akh syakik bin bintul ibn, jumlahnya 1, maka ukhtun syakikoh berapa? 1/2. Ini ada aslun waris, tapi aslun waris inas, unta. Kan ibu itu nggak menghajab, yang menghajab siapa? Yang waris zakar saja kan tadi, ayah kakek. Paham? Nah, tinggal tambahlah nanti siapa? Am syakik biar ada asobahnya. Dicontoh tadi. Tapi ala kulli hal ukhtun syakikoh di situ 1/2. Kenapa? Nggak ada yang menghajab, nggak ada yang mengasobahi dia, yang mentaksib dia, dan jumlahnya cuma 1, maka dia 1/2. Udah? Ukhtun li'ab. Syekh siapa? Syekh Mulki. Atur maaf. Ukhtun li'ab sama Zat, seperti bintul ibn nih. Udah kita target ini jam 10 selesai ini. Sesi pertama nih istirahat. Bismillah. Sama Zat seperti bintul ibn. Ukhtun li'ab ini sangat erat kaitannya nanti
terkait bagiannya ini ya. Dengan keberadaan ukhtun syakikoh, dengan bagian ukhtun syakikoh itu sangat erat sekali. Sama tadi seperti apa? Bintul ibn sangat dipengaruhi dengan apa? Keberadaan bin. Maka ukhtun li'ab tadi sangat dipengaruhi juga dengan adanya siapa? Ukhtun syakikoh. Sudah mirip dia. Makanya Anda bilang tadi ibarat kombo. Bintun sama bintul ibn, ukhtun syakikoh sama apa? Ukhtun li'ab itu ibarat kombo, kombo dia. Sudah? Kita mulai saat. Fokus yang sini. Nanti ini bagian yang anak akhirkan penjelasannya. Di babul hajab. Siapa yang dapat menghalangi ukhtul li'ab? Itu dulu Sad. Jadi ini harus antum jadikan kebiasaan Sad ya. Kapanpun antum ingin menyelesaikan sebuah permasalahan warisan, pembagian warisan, antum sudah ketemu nih siapa-siapa aja ahlu waris tadi kan Sad ya. Paham ya, dengan yang sudah antum pelajari di sebab-sebab warisan. Setelah antum misalkan sudah pastikan ini waris, ini nggak waris. Yang waris itu kan bisa ini nggak berhak. Maka selalu daiman pastikan dia bersifat nggak dengan penghalang warisan. Kalaupun enggak, ada nggak yang menghalanginya. Jadi sisi ini harus kita dahulukan dulu. Karena tadi kita harus hadirkan betul-betul di benak kita, catatan kita, dan di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa nggak semua yang waris itu memang berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Jadi harus didahulukan proses dia benar-benar berhak itu. Benar-benar berhak nggak itu tadi? Pastikan itu. Proses memastikan keberhakan ahlu waris tadi. Berhak nggak dia? Dengan memastikan tadi kalau dia ahlu waris inti satu sisi saja kita pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Paham? Tapi kalau dia ahlu waris bukan inti, ahlu waris tambahan, pastikan selain tidak bersifat dengan penghalang warisan, pastikan juga apa Ustaz? Tidak ada ahlu waris yang lain yang menghajab. Maka sisi hajab ini harus kita perhatikan. Ini karena udah sampai ahlu waris terakhir, ingatkan lagi. Saat ukhtul li'ab, siapa yang menghajabnya? Supaya memastikan dia berhak, betul-betul berhak mendapatkan bagiannya. Yang pertama Saat, jadi yang menghajab itu sama kayak ukhtun syakikoh. Tinggal ada ketambahan. Jadi kalau antum baca, yahjubuha sama tadi. Al aslu al warithud dzakar. Kalau Anda kan menyebutkan ab saja, tambahkan jad. Yahjubuha al aslul warithu adzakar. Ini yang pertama. Yang dapat menghajab ukhtul li'ab itu induk laki-laki yang waris. Siapa itu berarti? Ada abun, ada apa? Jaddun. Tamam? Ada abun, ada jaddun. Sama ya kayak ukhtun syakikoh. Itu yang pertama. Yang kedua, yahjubuha aidon al-far'u al-warithud dzakar. Sama kan? Al-far'ul warithud dzakar maksudnya apa? Keturunan laki-laki yang waris. Siapa itu? Ibnul ibn. Sama kayak ukhtun syakikoh. Maka lanjutannya yahjubuha al-abu wal jaddu wal far'ul warithu minadz dzukur. Alias apa tadi? Ibn dan ibnul ibn. Dah. Selanjutnya saat wal akhus syakik wal akh asyakik wal akhus syakik. Selanjutnya. Siapa aja yang menghajabnya? Ab, jad, ibnul ibn tambah ini. Sampai dari ibnul ibn kan sama dia dengan ukhtun syakikoh. Nah, ada tambahan di ukhtun li'ab. Siapa itu? Akh syakik. Akh syakik. Sudah saja akh syakik. Terus apa lanjutannya? Wal akh syakik, terus wal ukhtus syakikoh bisyartain.
Siapa yang menghajabnya? Akh syakik, ini tanpa syarat tadi kan? Tapi ukhtun syakikah bisyartain. Sama persis. Kayak yang sebelumnya kita bahas di bin sama bintul ibn. Bin bisa menghajab bintul ibn dengan 2 syarat enggak? Ya. Ini pun juga sama, 2 syarat. Syaratnya hampir sama. Para bersama-sama. Cuma tinggal dirubah nanti ya diksinya beberapa sedikit saja di akhir. Syaratnya sama. Jadi tadi yang menghajabnya juga termasuk ukhtun syakikah, tapi dengan 2 syarat. Apa 2 syarat tadi, Zat? Ta'addud ukhtun syakikah. Kalau ukhtun syakikahnya lebih dari 1. Ukhtun syakikahnya lebih dari 1. Berarti kalau ada ukhtun syakikah 1 orang, maka tidak menghajab ukhtun li'ab. Contoh, orang wafat meninggalkan ukhtun syakikah, meninggalkan ukhtun li'ab, meninggalkan am syakik. Ukhtun syakikah, ukhtun li'ab, am syakik. Ukhtun syakikahnya berapa? 1 orang, setengah. Langsung ya setengah ya. Karena nggak ada yang menghajab, nggak ada yang mengasobahi, 1 orang setengah. Sudah? Ukhtun li'abnya berhak nggak? Berhak. Kenapa? Karena ukhtun syakikahnya cuma 1. Kita bilang tadi ukhtun syakikah dapat menghajab ukhtun li'ab kalau lebih dari 1. Idza ta'addadat. Tahu Ustaz, ini syarat pertama. Ukhtun syakikah, ini termasuk yang menghajab ukhtun li'ab, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau jumlahnya lebih dari 1. Sama apalagi lebih dari 1 terus tidak adanya akhli ab. Sama persis kan kayak di bin menghajab bintul ibn. Gimana tadi syaratnya? Binnya lebih dari 1 tapi kondisinya tidak ada ibnul ibn wa in nazalu. Gitu kan? Di sini hampir sama. Kapan ukhtun syakikah dapat menghajab ukhtun li'ab? Kalau apa Ustaz? Ukhtun syakikah lebih dari 1 dan tidak adanya li'ab. Bil misal yattadihul maqal. Contoh. Kalau kita misalkan tanya gini, orang wafat meninggalkan 2 ukhtun syakikah. Meninggalkan ukhtun li'ab, meninggalkan am syakik. Cepat. 2 ukhtun syakikah, ukhtun li'ab, dan juga am syakik. 2 ukhtun syakikahnya berapa? 2/3. Ukhtun li'abnya gimana? Mahjubah. Ini juga sama, kondisinya disebut dengan istighraq thulutsain. Jadi saat inathul hawashi yang dia perempuan itu kan hanya saudari saja kan yang dapat. Kan kita kemarin di sebab-sebab waris kan sudah kita sampaikan dari pihak perempuan, dari hawashi ini, dari hawashi yang dia jenisnya perempuan, yang waris itu hanya siapa? Hanya saudari saja, betul kan? Jadi inathul hawashi dia sama kayak inathul furu, jatahnya itu hanya 2/3. Jatahnya hanya siapa? Hanya berapa? Hanya 2/3. Sama? Ketika 2/3 itu sudah dihabiskan oleh siapa tadi? Ukhtun syakikah, ketika jumlahnya lebih dari 1, kan dia mengambil 2/3. Maka masih ada lagi nggak itu jatah untuk inathul hawashi tadi? Ketika ada ukhtun li'ab, sudah nggak ada. Otomatis ketika ada 2 ukhtun syakikah, ada ukhtun li'ab, tidak ada li'ab. Kan tadi di soal kita kan am syakik. Maka di kondisi seperti ini ukhtun li'abnya mahjubah. Kondisinya disebut dengan apa? Istighraqu ats-tsulutsain. Am syakiknya nanti asobah. Am syakiknya nanti apa? Asobah. Sudah? Tapi beda cerita kalau kita misalkan nambahkan akhli ab. Misalkan sebutkan orang wafat meninggalkan 2 ukhtun syakikah, meninggalkan ukhtun li'ab, meninggalkan akhli ab. Tolong Ustaz.
Di sini yang awalnya ukhtun li'ab mahjubah, tapi karena ada akh li'ab nggak jadi mahjub. Akh li'ab ini nanti diistilah dengan apa? Akh mubarak dia. Karena dia menyelamatkan siapa? Ukhtun li'ab. Paham Ustaz ya? Tapi kalau di sini nggak ada wa in nazal wa in nazal. Nah, ada Ustaz. Paham? Yang wa in nazal wa in nazal itu khusus di mana tadi? Bintul ibn dalam kondisi terdesak tadi, dalam kondisi darurat. Yang bisa menyelamatkan ini bahkan yang tidak sederajat dengan dia. Tapi kalau ini ya tetap apa yang sederajat saja. Yang akhlak up itu saja. Paham Ustaz ya? Jadi di kondisi ada dua ukhtun syaqiqah, meskipun ada dua ukhtun syaqiqah, habis ini jatah inathul hawashi. Tapi dia terselamatkan dengan adanya akh li'ab. Jadi apa dia? Asobah bil ghair. Paham Ustaz? Nah, ini persis ya, sama. Kayak kombo apa? Bintun sama bintul ibn. Dia saling berkaitan dia. Ukhtun syaqiqah sama ukhtun li'ab pun juga sama. Paham? Nah, kalau antum pastikan Ustaz, nggak ada ab, nggak ada jad, nggak ada ibn, nggak ada ibnul ibn, nggak ada akh syaqiq, ukhtun syaqiqah pun tidak lebih dari satu. Ima nggak ada sama sekali, atau memang ukhtun syaqiqah cuma satu. Intinya nggak ada yang menghajibnya. Maka kita pastikan dia berhak dapat. Setelah kita pastikan juga dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Kita pastikan dia berhak. Oh, kalau berhak berapa bagiannya? Maka fokus yang selanjutnya saat fokus kepada yang mengasobahinya. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Yang mengasobahinya pun sama saat seperti yang mengasobahi ukhtun syaqiqah. Tinggal diubah saja akh syaqiqnya diubah menjadi akh li'ab. Siapa aja yang mengasobahi ukhtun li'ab? Pertama akh li'ab. Namanya asobah bil ghair. Yang kedua dan ketiga sama, iya sama, bintun atau bintul ibn. Nanti ukhtun li'abnya asobah, namanya asobah ma'al ghair. Contoh, orang wafat meninggalkan bintun, meninggalkan ukhtun li'abin. Bintun, ukhtun li'ab. Bintunnya berapa saat? Setengah. Karena nggak ada anak laki-laki, jumlahnya satu orang setengah. Ukhtun li'abnya berapa? Ada bintun, asobah ma'al ghair. Dapat sisa dia. Ya lumayan setengah juga, sisa tapi bahasanya setengah juga. Ya lumayan kalau sisanya dari 1M. Nah, sisa 1M, setengahnya udah diambil anak perempuan, sisanya berapa lagi? Setengahnya lagi lah. Ya 500 juta juga. Nah, gitu Ustaz ya. Nah, banyak lah Ustaz. Setengah itu jangan terus diidentikan dengan sedikit, enggak. Setengah apa? Sisa itu jangan selalu diidentikan dengan sedikit. Bisa jadi lebih banyak dari yang dapat farad itu. Nah, itu ya. Tamam Ustaz? Tamam ya? Nah, lihat asobah. Ada enggak emang asobahinya? Oh, ada asobah berarti. Entah itu bil ghair atau ma'al ghair. Bil ghair dengan adanya akhli ab. Ma'al ghair dengan adanya apa? Bin atau bintul ibn. Kalau enggak ada maka farad. Maka dengan farad. Faradnya tadi saat dilihat dulu ada enggak ukhtun syaqiqah? Sama kayak apa tadi? Bintul ibn, ada enggak bin gitu kan? Di sini juga sama. Kita pengen menentukan berapa faradnya ukhtun li'ab. Nah, lihat dulu, ada enggak ukhtun syaqiqah? Kalau ada ukhtun syaqiqah berapa? Satu orang, maka ukhtun li'abnya dapat 1/6. Berapapun jumlahnya. Mau Anda bilang 10 ukhtun li'ab, subur misalnya. Tapi ada satu ukhtun syaqiqah, maka 10 ukhtun li'abnya berapa? 1/6 dibagi rata. Tamam? Tapi kalau nggak ada ukhtun syaqiqah, baru lihat jumlahnya. Satu orang setengah, muta'addidah lebih dari satu orang, maka 2/3. Tamam? Antum buat skema yang sama, gampang. Tinggal antum buat. Ukhtun li'ab, yujad, la yujad. Selanjutnya, yujad akhli'ab, la yujad. Yujad ukhtun syaqiqah, la tujad. Kalau la tujad baru wahidah muta'addidah, sama ini. Tinggal antum ganti saja. Kan di sini akh syaqiq kan, tinggal ganti aja.
Apa Ustaz? Tuniab misalkan. Akliab, asobah. La yujad, lihat tujad bin asobah ma'al ghair. La tujad ada lanjutannya ya. Kalau la tujad maka apa? Lihat tujad ukhtun syakikoh enggak? Kalau ada asobah apa? Seperna maksudnya. Kalau la tujad maka nanti apa? Wahidah setengah, muta'addidah 2/3. Khas. Karena buat saja skemanya sama seperti itu. Alhamdulillah sesuai target jam 10. Alhamdulillah ikhwah, alhamdulillah. Sesi selanjutnya kita soal sedikit, kita baca cepat karena ini tinggal teori saja. Praktek bukan praktek ya, artinya uraian dari yang nanti akan kita baca itu sudah. Jadi kan ketika kita menjelaskan zaud, menjelaskan menjelaskan jadi ukhtun syakikah, ukhtun niab, kan sekaligus kita menjelaskan hajab kayak itu. Kita sebutkan kondisi taksibnya, sekaligus menjelaskan masalah taksib enggak, asobah enggak? Iya. Jadi nanti setelahnya ada bahasan asobah, ada bahasan hajab, itu sudah terbahaskan itu sebenarnya. Jadi sudah terbahaskan sama kita, jadi nanti lebih kepada perapian teorinya saja. Nanti insya Allah kita bahas. Insya Allah ta'ala. Istirahat 15 menit saja ya. Bismillah. 15 menit kurang lebih. Kadang lewat. Ya, seringnya lewat gitu. Bukan kadang lewat lagi. Seringnya lewat gitu. Ya, kurang lebih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillah.